Oke, lanjut ke pengambilan spesimen ya, penatalakan spesimen ya. Untuk penatalan spesimen ini untuk pengambilan darah ya, biasanya untuk anak itu 2 sampai 5 ya, dewasa 7 sampai 10 ya. Kemudian kita melakukan desinfektasi ya. Hindari darah menjadi lisis ya. Kalau upayakan pengambilan spesimen itu ditunggu 30 menit, kemudian diputar, kemudian dibuat jadi serum ya. Nah, ini penanganannya untuk pemeriksaan bakteri, darah dimasukkan ke dalam botol-botol kultur yang berisi media pengayak dengan segera ya, dan dikirim ke laboratorium tanpa didinginkan atau dibekukan. Nah, untuk bakteri ya. Untuk isolasi virus dan pemeriksaan serologi, darah disentrifugasi untuk mendapatkan serum ya. Kurang lebih 1,5 cc, dikirim dalam suhu dingin 2 sampai 8 dalam coolbox dengan dry ice. Kalau menggunakan dry ice, jangan sekali-sekali menggunakan box yang sangat tertutup sekali. Kalau dry ice itu harus menggunakan styrofoam ya. Harusnya kita menggunakan ice pack gel. Boleh menggunakan dry ice, tapi nggak boleh keadaan ketutup rapat. Nanti pas sampai di laboratorium, pas dibuka meleduk gitu. Nah, ini pengambilan darahnya ya, kita skip aja cara pengambilan darahnya ya, karena saya yakin teman-teman laboratorium juga bisa ya, udah memahami bahwa pengambilan darah ini harus dilakukan oleh seseorang yang punya kemampuan ya, karena dapat memperhatikan legal artisnya ya. Silakan aja mau menggunakan jarum suntik atau vacuum thinner ya, silakan aja ketersediaannya ya. Nah, jangan lupa kita lakukan dipisahkan ya spesimen serumnya atau darahnya ya ke cryovial atau tabung lainnya ya yang memungkinkan untuk menampung serum. Ya. Nah, nanti simpan aja Bu ya. Kalau seandainya mau dikirimnya besok-besok, disimpan aja 2 sampai 8 ya. Ini bisa bertahan sampai seminggu ya atau 2 minggu gitu. Nah, kalau untuk spesimen darah dapat terbagi menjadi komponen serum, plasma, whole blood, dan sediaan darah ya. Pemilihan komponen darah yang diambil tergantung dari jenis penyakitnya. Nah, kita lihat tuh gejala-gejala simptomnya ya. Diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium terkait dengan penyakit malaria dengan lapis darah dan sediaan darah dari dry blood spot ya, demam berdarah dengue, pneumonia ya. Jadi untuk pemeriksaan darah ini untuk jenis-jenis pemeriksaannya ya, bisa pneumonia, demam tifoid, hepatitis, flu burung, campak, lepto, meningitis gitu ya. Jadi dilihat dulu kumpulan-kumpulan daripada gejalanya. Nah, ini pengambilan. Nah, sekarang kita karena trennya ada pengambilan COVID ya, kita coba membahas berkenaan dengan COVID. Saya nggak bisa menceritakan secara menyeluruh ya berkenaan dengan penyakit potensi wabah, tapi nanti saya berikan pedoman SKDR yang membicarakan tentang penyakit potensi wabah dan cara penanganan di laboratorium mulai dari pengambilan spesimen sampai pemeriksaannya. Nanti saya kasih aja. Ini yang lagi tren ya, pastinya Bapak Ibu udah nggak asing lagi dan bagian ini bagian daripada refreshing saja gitu ya. Nah, ketika waktu pengambilan apakah itu mau menggunakan rapid atau mau menggunakan metode PCR ya itu tergantung daripada kapan pasien atau mengalami gejala-gejalanya ya sampai dengan kapan mulai terjadi proses timbulnya antibodi ya. Nah, waktu pengambilan dan gejala klinis yang menyertai pasien sangat penting untuk penentuan jenis spesimen ya. Jadi kalau seandainya di awal-awal minggu pertama sebelum gejala-gejala tuh 2 sampai 5 hari sebelum, nah itu pastinya untuk pemeriksaan RDT itu tidak memungkinkan ya, pastinya juga masih negatif ya. Yang lebih memungkinkan adalah pemeriksaan PCR gitu. Nah, sementara kalau seandainya ya karena RDT ini lebih sangat efektif ya, itu ketika 7 hari pertama sejak onset gejala. Itu biasanya timbul hasil yang bagus, sekitar 80, sensitivitasnya sampai 80 sampai 90%. Tapi kalau 1 sampai 2 hari sebelumnya itu hasil gejala biasanya tidak terdeteksi ya. Nah, kalau seandainya seiring dengan waktu, maka penggunaan deteksi antibodi memungkinkan setelah minggu
kedua ya. Kita lihat kalau seandainya nasofaring swab ya untuk PCR ini mulai dari 1 minggu sebelum masa gejala timbul ya, ini bisa sampai minggu kelima kelihatan juga masih bisa terdeteksi ya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ada sputum ya, ada feses, bisa aja sih ya, bisa dilakukan pengiriman ya. Tapi saat ini saya melihatnya yang sputum untuk feses ya, penata laksana atau pre-treatment untuk dilakukan pemeriksaan ini agak kompleks ya, sehingga itu memakan waktu gitu ya. Dan semua laboratorium nggak semuanya bisa ya, kecuali untuk beberapa penelitian gitu. Nah, yang lebih mudah adalah menggunakan nasofaring dan orofaring, jadi gitu ya Bu ya. Jadi kalau seandainya diprioritaskan spesimennya yang naso dan oro, bukan sputum nggak bisa, tapi dia perlu pelakuan treatment di laboratorium yang nggak semua laboratorium itu bisa gitu. Nah ini jenis spesimennya ya, kalau menurut WHO itu bagian saluran pernapasan atas ya, yang meliputi nasofaring dan orofaring. Ya pastinya sebelum pengambilan spesimen kita menggunakan APD. Sekali lagi penggunaan APD itu disesuaikan dengan penilaian resiko. Ya, kalau seandainya tadi saya sampaikan bahwa penggunaan coverall itu merupakan suatu hal yang tidak wajib ya. Gunakan saja gaun ya, jas lab ya, kemudian masker N95, kemudian goggle, kemudian tutup kepala, sarung tangan, itu udah cukup ya. Tapi kalau seandainya Pak di tempat saya tuh banyak itu nggak kepake, silakan boleh, kalau seandainya mau pakai silakan aja ya. Karena kan nanti kalau nggak kepake juga sayang juga ya. Tapi nanti untuk mengatasi kesulitan APD, Bapak Ibu bisa menggunakan yang tadi saya sampaikan ya, menggunakan gaun ya, jas lab ya. Yang penting kalau kita menangani spesimen atau kegiatan yang menimbulkan aerosol, N95 adalah yang utama ya. Jadi jangan menggunakan masker bedah gitu. Nah, ini persiapan pengambilan spesimennya ya untuk pengambilan COVID ya. Jadi Ibu mesti pahami pengambilan spesimen ada yang menggunakan untuk RDT, Rapid Diagnostic Test ya untuk antigen, ada yang menggunakan untuk PCR ya. Kalau sangat menggunakan PCR ya, pastinya VTM-nya itu agak berbeda Bu. VTM-nya itu menyebabkan stabilitas virusnya itu menjadi stabil sampai 12 hari ya. Tapi kalau untuk RDT antigen yang Bapak Ibu mungkin lakukan karena ada peraturan Menteri Kesehatan itu di lapangan, dia menggunakan buffer ya. Nah, buffernya itu ketika dimasukkan swab yang udah Ibu ambil itu bisa langsung menginaktivasi virus ya. Dan itu cuma bisa bertahan kurang lebih 2 hari. Sehingga kalau untuk diperiksa PCR kemungkinan nggak bisa gitu ya. Dan pun kalau seandainya kita menggunakan VTM, menggunakan VTM ini virusnya itu masih tetap stabil dia ya, masih tetap hidup ya. Tapi kalau dia masukin untuk yang untuk RDT antigen ya, virusnya langsung diinaktivasi. Nah, jadi virusnya itu udah mati gitu. Nah, RNA-nya cuma bertahannya sebentar gitu ya. Jadi kalau diperiksa buat PCR udah kagak bisa ya. Jadi ini peralatan yang disiapkan dan ini formulir lampirannya. Nah, ini tahap pengambilannya ya. Jadi untuk pengambilannya kalau APD-nya udah lengkap ya, udah mantap, udah siap ya pastinya kan kita melakukan ya semacam pertanyaan dulu ya, mengedukasi ya, menyampaikan apakah pasien dalam hal ini ada sumbatan di hidungnya dalam bentuk apakah itu penyakit polip atau sinus ya. Kalau seandainya ada polip atau sinus, ya di sebelah mana, kiri atau kanan? Ya, kalau sebelah kiri, maka yang diambil sebelah kanan. Ya. Kalau sebelah kanan yang ada hambatan, maka di sebelah kiri. Kalau dia tidak tahu, ya, dan ternyata ketika kita ambil, ternyata ada hambatan, jangan dipaksa. Ya, ingat, Bapak Ibu ya, ketika dia juga nggak tahu, ya,
dan kita mau mengambil ternyata kok swabnya ini nggak nyampe 2/3 masuknya ya daripada tangkainya itu, jangan main paksa-paksa aja, takutnya nanti melukai gitu ya. Cukup udah biarin aja, cukup ditarik aja ya, dan diganti di hidung sebelahnya gitu ya. Ya, kemudian pastikan tidak ada obstruksi tadi saya sampaikan ya. Nanti kalau sudah tidak ada hambatan, kita masukkan aja tuh ya vlog swabnya ya ke dalam rongga hidung ya, sampai mentok di belakang posterior faring ya, bagian posterior nasofaring, bagian belakang. Ya. Kemudian kita biarkan, kita putar selama 2 jam, ya, tarik langsung. Oke. Nah ini kurang lebihnya ya anatomi hidungnya ya, kita masukkan ya sampai nasofaring mentok sini nih. Kalau ditanya, Pak, harusnya hidung kiri, hidung kanan, dua-duanya dicolok, jangan satu aja. Karena kan nanti muaranya sama aja. Ibu mau hidung sebelah kiri, mentoknya ke sini. Hidung sebelah kanan, mentoknya sini. Jangan dua-duaan, satu aja ya. Karena saya suka melihat ada yang dua-duaan, kasihan banget pasiennya gitu ya. Nah ini ya, Ibu ya. Oke. Nah ini tahap pengambilan berikutnya nasofaring ya. Setelah diambil ya, kalau nasofaring ini tangkainya agak sedikit kecil ya. Dan di sini ada break point-nya untuk mematahkan ya, yang untuk nasofaring ya. Kemudian dimasukkan ke dalam VTM, tinggal dipatahkan ya. Setelah dipatahkan di parafilm ya. Jangan lupa di label ya. Nah ini teman-teman puskesmas sudah melakukan seperti ini nih, udah untuk daerah Bogor udah rapi lah pokoknya lah, apalagi untuk dinas dinas kota dan dinas kabupaten ya, tingkat kabupaten kota udah rapi itu semuanya. Kalau ngirim ke Litbang gitu ya. Oke, nah kalau seandainya setelah diambil ya karena udah kesorean, bisa disimpan 2-8 derajat untuk besoknya dikirim. Karena ini bisa bertahan sampai 14 hari. Jangan sampai mentang-mentang saya bilang 12-14 hari, Bapak Ibu ngirim ke hari ke-7 gitu ya. Jangan ya. Nanti saya yang dimarah-marahin, sangkain ini ngambilnya tanggal 1, hasilnya tanggal 10 lagi gitu ya. Langsung segera dikirim. Nah, ini untuk swab tenggorok ya, orofaring ya, sama aja ya. Jadi kita ngambil spesimennya itu ya, untuk areanya itu bisa diambil dari area sini ya. Biasanya saya ngambilnya dari sini nih. Saya tekan sampai ke sini ya, kemudian agak sedikit ke tenggorokan dikit kalau memang bisa ya. Tenggorokan dikit untuk ujung ininya nih. Nah, kalau ininya kan untuk pinggirannya nih ya. Sebelah sini. Nanti ujung-ujung sini bisa mentok ke tenggorokannya kalau seandainya bisa ya. Nggak bisa nggak apa-apa, sini juga ada cukup gitu ya. Oke, sama juga ya, nanti masukkan ke dalam VTM ya, dipatahkan ya sama urunutannya. Ini kalau VTM, kok VTM-nya kecil-kecil kayak begini. Ini VTM yang kita bikin sendiri, Bapak Ibu ya. Kita bikin sendiri ya, yang kemudian kita aliquot ya. Kemudian kita gunakan sendiri. Nah, kalau untuk pabrikan ini kan agak panjang nih kan ya, seperti ini ya. Sama juga, isinya sama ya. Nanti dikumpulkan ya, usap nasofaring dan usap tenggorok ya, dijadiin satu untuk meningkatkan konsentrasi. Kalau ditanya, Pak, kalau yang ini bisa nggak digunakan untuk deteksi RDT antigen? Ya, jangan digunakan, Bu. Ya, kita kalau menggunakan RDT antigen, tetap kita mematuhi protokol yang ada di paket insert RDT antigen. Kalau di situ menggunakan buffer inaktivasinya tersendiri, gunakan itu, jangan menggunakan yang ini. Yang ini khusus untuk PCR ya. Kalau ditanya, Pak, saya bisa melakukannya kok, hasilnya bagus ya. Saya belum dapat rekomendasi itu gitu. Nah, itu tadi untuk pengambilan swab ya untuk kasus nasofaring, untuk kasus COVID ya. Untuk beberapa, untuk kasus-kasus yang berkenaan dengan diare atau keracunan pangan ya, kita mengambil spesimen rektal swab ya. Kita ambil ya, ini namanya medium amis, rektal swab itu dengan medium Carey and Blair ya. Kalau medium amis itu
Untuk pengambilan swab ya bisa digunakan untuk pemeriksaan bakteri pada kasus pneumonia itu menggunakan medium amis ya atau difteri atau pertusis ya. Ya, ini ya kapas lidi terlebih dahulu dicelupkan ke dalam agar air. Gunakan yang pabrikan ya, jangan kayu ya. Kalau atau bikin sendiri ya, takutnya nanti ketika diambil ya menggunakan apa namanya kan teman-teman puskesmas suka pada ini tuh rajin tuh nginting-linting, kemudian di nginting-linting kapas swab ya, kemudian disterilisasi nanti digunakan untuk swab. Saya takutnya nanti lepas di dalam rektum nggak bisa keambil itu kapasnya ketinggal gitu ya. Pakai yang pabrikan aja yang kuat ya. Nanti ketika mau diambil ya, pastikan posisi pasien itu dalam bentuk slim ya, slim position ya. Jadi diambil ya, nanti diputar tuh ya. Dimasukkan 2 sampai 3 cm ya. Kemudian diputar gitu ya. Oke, kemudian masukkan ke dalam medium carry and blare. Oke.